Namun, netizen lain berkomentar bahwa mereka terganggu dengan bagian Momo, serta rap dari Dahyun dan juga Chaeyoung. Berharap mereka bisa berhenti nge-rap. Halo, what's up guys, I'm Yusro Kim, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Nah, for this time kita akan ngebahas tentang kenapa netizen itu memberikan banyak kritikan dan komentar kebencian terhadap comeback Twice kali ini. Wait, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, like, and comment, follow Instagram aku di @yusrokim, follow fanspage aku di Facebook yaitu Detektif Teori, follow juga Twitter aku di @yusrokim2. Dan tanpa basa-basi lagi, yuk kita masuk ke topik pembahasan. Pada 1 Juni lalu, Twice baru saja comeback dengan album dan title track yang berjudul sama, yaitu More and More. Album Twice kali ini dapat dibilang sangat spesial banget karena nggak hanya JYP Entertainment yang menjadi label mereka. Republic Record juga turut andil sebagai label yang menaungi comeback mereka kali ini. Seperti yang kalian tahu bahwa Twice memang telah menandatangani kontrak kerjasama dengan label tersebut. Hal ini dilakukan untuk mendapat tempat industri di musik pop dunia. So, kita sebagai para fans harus terus mendukung mereka supaya mereka sukses juga di kancah internasional. Namun sayang banget dalam comeback Twice kali ini, mereka begitu banyak mendapatkan kritikan dan komentar pedas dari netizen. Tentu hal ini memiliki alasan. Gak mungkin mereka memberikan hal tersebut tanpa alasan yang jelas. Salah satu alasannya adalah karena tuduhan plagiarisme terhadap salah satu karya dari seorang seniman bernama Davis. Melalui Facebooknya, Davis menuding Twice mencuri desain karyanya yang diberi nama Pulse Portal dan menggunakannya dalam musik video terbaru mereka, yaitu More and More. Karya Pulse Portal milik Davis sendiri dirancang dan dibuatnya pada tahun 2018. Lalu menanggapi hal tersebut, bagaimana tanggapan dari JYP Entertainment? Menanggapinya, JYP telah merilis pernyataan. Dalam pernyataan tersebut, JYP mengatakan telah menghubungi perusahaan produksi video musik dan meminta agar mereka berbicara dengan pencipta karya seni asli untuk menyelesaikan situasi yang terjadi. Mereka juga mengungkapkan akan memperkuat proses verifikasi sehingga hal tersebut tidak terjadi lagi. Itu adalah pernyataan dari pihak JYP Entertainment-nya sendiri. Lalu bagaimana pernyataan dari pihak produksi video musik dan juga sutradara dari musik video Twice yang More and More? Pada 3 Juni lalu, sutradara Kim Yong Jo secara pribadi telah menanggapi perihal laporan telah menjiplak karya seni milik Davis. Ia membenarkan bahwa ia memang telah menggunakan proyek Davis sebagai referensi. Direktur melanjutkan bahwa dalam proses produksi ada bagian yang mirip dengan karena kondisi lingkungan. Lokasi syuting di luar ruangan dan ada banyak angin ternyata membuat mereka enggak bisa merekam adegan seperti yang dimaksudkan. Jadi setelah dihapus, ternyata adegan tersebut keluar dengan cara yang sama. Namun, ada hal yang membuat para netizen bertanya-tanya lagi. Kenapa Davis ini menghapus postingannya tersebut? Apakah di sini telah terjadi kesepakatan antara mereka sehingga permasalahannya tidak dilanjutkan? Namun, Direktur Kim itu menjelaskan bahwa di sini dia juga nggak tahu kenapa hal itu terjadi. Dan sekarang dia mencoba untuk berkomunikasi dengan Davis untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebenarnya kalau kita melihat berita tadi, baik Twice dan JYP Entertainment itu nggak dapat kita salahkan ya. Mungkin JYP di sini agak cukup lalai karena mereka tidak terlalu detail dalam melihat sesuatunya dengan baik. Yang perlu kita pertanyakan dan minta pertanggungjawabannya adalah pihak dari perusahaan produksi video musik mereka, Nape Creative Production. Perihal masalah tudingan plagiarisme, aku rasa masalah ini nggak akan terjadi kalau pihak produksi ini telah membuat kesepakatan dan juga kerjasama dengan Davis. Karena kalau kalian sering nonton musik video dari K-pop, banyak kok grup-grup K-pop yang lain itu sering banget menambahkan properti para karya seniman. Bedanya mereka mungkin telah membuat kesepakatan sehingga nggak terjadi masalah. Kalau untuk produksi Nape ini kayaknya mereka belum membuat kerjasama atau kesepakatan sehingga Davis wajar kecewa dan mengungkapkan kekecewaannya. Namun yang paling sangat aku sayangkan adalah perilaku dari para netizen yang mungkin terlihat agak sotoy karena mereka di sini selalu menyalahkan JYP dan juga Twice. Padahal sebenarnya bukan mereka yang harus disalahkan, tapi pihak produksi musiknya lah yang perlu dipertanyakan dan kita salahkan. Ini adalah salah satu alasan kenapa comeback Twice
kali ini begitu banyak mendapatkan kebencian dari para netizen. Cukup miris ya dengan hal tersebut. Padahal kalau kita bilang ya, terlepas dari tuduhan plagiarisme, musik video dari More and More sangat berkelas dan juga sangat mewah banget. Tak hanya mengkritik tentang tuduhan plagiarisme, banyak banget dari netizen itu juga mengkritik tentang line distribution dari Twice kali ini. Ada sebuah postingan di situs The Coup yang membahas pembagian part penyanyi para member Twice untuk lagu tersebut. Banyak dari netizen yang berpendapat bahwa bagian line distribution kali ini cukup adil. Namun, netizen lain berkomentar bahwa mereka terganggu dengan bagian Momo, serta rap dari Dahyun dan juga Chaeyoung. Berikut adalah sampel komentar dari mereka. Aku minta maaf karena tidak mendengarkan lirik Momo karena pelafalannya. Aku bisa mendengarkan bagian Sana dan Mina bahkan tanpa melihat liriknya. Tetapi aku tidak tahu bagian Momo jika aku tidak melihat liriknya. Aku harap mereka bisa berhenti nge-rap. Lanjut, semuanya baik kecuali untuk bagian Dahyun dan juga Momo. Mengapa pelafalan Momo semakin buruk? Bagian Jui sebenarnya cukup meningkat kali ini, tetapi aku berharap dia mempunyai lebih banyak detik lagi. Next, komentar berikutnya, aku tidak bisa mendengar apa yang dinyanyikan Momo. Dahyun dan Chaeyoung, tolong berhenti nge-rap. Tolong potong bagian rap Dahyun. Rapnya selalu merusak lagu. Ini adalah pendapat dari netizen. Aku nggak tahu kenapa mereka banyak kali yang benci dengan bagian rap dari Dahyun dan juga Chaeyoung. Padahal menurut aku bagian rap dari Dahyun dan juga Chaeyoung itu merupakan bagian yang menjadi daya tarik lagu ini. Terutama bagian rapnya Dahyun. Itu kayak buat aku terngiang-ngiang kalau dengerin lagu More and More. Tanpa bagian rap Dahyun dan juga Chaeyoung, ini kayaknya semakin ngebuat bahwa lagu Twice kali ini akan terasa sangat hambar banget tanpa adanya rap mereka. Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan dan membalas komentar mereka dengan buruk, karena setiap orang itu punya selera yang berbeda. Mungkin selera mereka nggak sama dengan kita. Mereka benci tapi kita suka. So, jangan diambil pusing dengan komentar mereka. Selama kalian suka dengan lagu More and More, nggak masalah kan? Terus menanggapi bagian dari Momo, banyak netizen di sini yang mengkritik tentang pelafalannya yang katanya belum cukup baik. Sekarang aku tanyakan sama kalian semua, bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah memang bahwa pelafalan Momo di sini kurang baik? Kalau aku denger lumayan baik kok dan sudah meningkat kalau menurut aku. Seandainya gini ya, kalau pelafalan Momo emang sangat buruk dalam More and More, tentu pihak yang rekam lagu More and More ini akan mengulang bagian tersebut hingga bagiannya itu sangat perfect dan terbentuklah hasil rekaman yang bagus. Karena kalau kalian melihat langsung proses perekaman itu sangat rumit banget. Aku sempat ngelihat di Produce 48 di saat mereka merekam, banyak banget hal yang dikoreksi di saat mereka melakukan perekaman. So nggak mungkin dong pihak yang merekam ini secara gamblang dan juga gegabah ngefixin rekaman jika hasilnya kurang sesuai. Lalu kita akan lanjut lagi, ada sebuah postingan di Star Today yang menjanjikan artikel perihal Jonghyun yang menceritakan pengalamannya saat merubah warna rambut. Alih-alih fokus dengan cerita Jonghyun, netizen di sini mulai berkomentar dan menyampaikan kritikan pedas mereka. Dan berikut adalah komentar yang diberikan oleh para netizen. Aku sudah mendengarkan lagunya. Itu bukan lagu yang layak jadi nomor 1. Semakin aneh dan aneh. Next, aku suka lagu di teaser, tapi semuanya tidak memiliki sesuatu yang dapat menarikmu. Dan suara nasal Momo menggangguku. Momo sudah bekerja di Korea selama bertahun-tahun, tapi aku masih tidak tahu apa yang dia katakan. Lagu mereka jelek. Grup ini seolah-olah punya sekelompok koki yang tidak punya keterampilan dasar dalam menggunakan pisau. And the last comment, Twice selesai. Lebih baik mereka menyalin lagu-lagu lama mereka. Hal-hal baru ini mungkin sesuai dengan selera fans internasional, tapi lagu-lagu mereka semakin buruk. Itu adalah komentar pedas dari netizen. Seperti yang aku bilang bahwa setiap orang itu punya selera yang berbeda. Meski banyak yang menilai negatif, masih banyak banget netizen yang memberikan komentar positif tentang comeback Twice kali ini. Terlepas dari kritikan yang didapatkan, Twice membuktikan prestasi yang mengagumkan melalui More and More. Baru rilis saja, prestasinya udah banyak banget. Ini aku sebutkan beberapa aja. Sebenarnya prestasinya itu sangat banyak banget kalau kalian searching. Yang pertama adalah
Hanya dalam waktu 12 jam saja, More and More dari Twice sudah melampaui 345.958 pendengar unik di Melon. Ini telah melampaui lagu mereka sebelumnya yaitu Pale Special dengan perolehan 279.668. Cukup meningkat banyak kan? Lalu trending juga di TikTok yang sudah di-tag sebanyak 10,7 juta kali. Lalu menempati posisi chart yang cukup tinggi dalam berbagai situs musik. Misalnya di Melon, Jennie, Soribada, hingga Vox, More and More berada di peringkat pertama. Lalu selanjutnya adalah di Spotify, mereka menempati peringkat pertama dengan streaming paling banyak pada 1 Juni, 6,74 juta streaming dan 893.000 pendengar setelah perilisan album More and More. Untuk masalah viewers di YouTube, jumlahnya tinggi sekali dengan akumulasi viewers sebanyak 19,1 juta kali, lebih tinggi dari Pale Special yang hanya mencapai 14,7 juta. Dan satu hal lagi dalam masalah penjualan album, More and More menjadi penjualan album tertinggi Twice di hari pertama. Yang dapat aku simpulkan adalah jika seandainya lagu More and More dan album dari Twice kali ini sangat buruk, lalu apakah ada yang bisa menjelaskan kenapa prestasi mereka dalam waktu 1 hari setelah comeback aja sudah sangat banyak? Apakah ada yang bisa menjelaskan tentang hal ini? Maybe yang tadi berkomentar buruk dan mengatakan bahwa mereka sangat buruk banget, itu selera musiknya mungkin agak berbeda dengan kita. So, buat para ones, jangan didengerin komentar buruk dari netizen. Biarin aja mereka berkomentar apa, itu adalah hak-hak mereka, terserah. Intinya jangan ngurasin tenaga yang banyak untuk menghadapi hal-hal tersebut karena sangat nggak berfaedah dan nggak berguna banget. Lebih baik kalian fokuskan diri kalian ke hal-hal yang lebih bermanfaat ketimbang fan war yang gak jelas banget. Selain nambah dosa, nambah juga dan buat diri kalian semakin toxic. Jangan seperti itu ya. Well done untuk pembahasan hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Yusuf Kim pamit. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan yang tak disengaja, baik kata dan sikap. Aku mohon maaf. See you next time. Goodbye.